Di tengah hutan yang diselimuti kabut abadi, tempat di mana manusia dilarang melangkah, seorang gadis bernama Ayana melanggar tabu terbesar desanya. Ia tersesat dalam hutan terlarang hanya untuk diselamatkan oleh makhluk misterius berwujud rusa bersayap emas. Namun, di balik sorot mata tajam sang rusa, tersembunyi rahasia besar, sebuah kutukan yang menjadikan pangeran tampan terpenjara dalam tubuh binatang. Ketika Ayana mulai membuka tabir misteri hutan itu, ia menyadari bahwa keberadaannya bukanlah kebetulan. Cinta mulai tumbuh di antara dua jiwa yang terpisah oleh takdir, namun hutan tidak akan membiarkan mereka pergi tanpa ujian berat. Pagi itu, kabut lebih tebal dari biasanya. Desa Liora yang biasanya penuh dengan nyanyian burung terasa sunyi. Orang-orang menutup jendela dan berbisik tentang sebuah pertanda buruk. Kabut seperti ini hanya muncul ketika hutan terlarang marah. Ayana, seorang gadis pemberani yang selalu ingin tahu, berdiri di tepi hutan, memandangi pepohonan raksasa yang tampak seperti bayangan kelam. Jangan mendekat, Ayana. Hutan itu bukan tempat untuk manusia, ujar Nenek Lira, penjaga cerita lama di desa. Setiap orang yang masuk tidak pernah kembali. Namun hari itu, Ayana tak bisa menahan rasa penasarannya. Ia mendengar suara aneh, seperti bisikan yang memanggil namanya. Ayana, Ayana. Suara itu lembut namun memikat, seolah-olah hutan memiliki nyawa. Dengan langkah pelan, Ayana melewati batas desa, menembus kabut yang dingin seperti es. Setiap langkah membuatnya merasa lebih jauh dari rumah, tapi suara itu semakin jelas. Tiba-tiba, tanah di bawah kakinya bergetar. Ia berusaha berlari, namun jatuh ke jurang kecil, kehilangan kesadaran. Saat ia membuka mata, sosok besar berdiri di depannya. Seekor rusa raksasa dengan tanduk emas yang berkilauan. Mata sang rusa memancarkan kehangatan dan kesedihan yang dalam. "Kau siapa?" bisik Ayana, tubuhnya gemetar antara takut dan takjub. Sang rusa tidak menjawab. Sebaliknya, ia menundukkan kepala, seolah meminta Ayana untuk naik ke punggungnya. Dengan ragu-ragu, Ayana menerima tawaran itu. Tanpa disangka, rusa itu melesat melalui kabut, membawa Ayana ke dalam kedalaman hutan yang tak pernah dilihat manusia sebelumnya. Namun, saat rusa itu berhenti di sebuah danau berwarna biru cerah, Ayana menyadari sesuatu. Air danau itu memantulkan bayangan yang berbeda. Di sana bukan rusa, tapi seorang lelaki tampan berdiri di sisinya, dengan mata yang sama, penuh rahasia. "Kau tidak seharusnya di sini," ucap lelaki itu, suaranya berat namun lembut. "Hutan ini akan menuntutmu untuk membayar mahal atas pelanggaranmu." Ayana terpaku menatap lelaki itu. Mata coklat keemasan yang sama seperti rusa raksasa tadi kini menatapnya lekat-lekat. Wajahnya dihiasi guratan kesedihan dan keteguhan, seolah-olah ia menanggung beban berat yang tak terlihat. "Apa maksudmu? Siapa kau?" tanya Ayana, suaranya bergetar. "Aku adalah Aryan," jawab lelaki itu singkat, lalu mengalihkan pandangannya ke danau. "Hutan ini adalah penjaraku, dan rusa yang kau lihat tadi adalah kutukanku." Ayana melangkah mundur mencoba mencerna kata-katanya. "Kutukan? Kenapa? Apa yang terjadi?" Aryan menoleh kembali ke Ayana. Matanya kini penuh dengan keputusasaan. "Ada hal-hal yang tidak boleh kau ketahui, Ayana. Hutan ini punya caranya sendiri untuk melindungi rahasianya. Namun, Ayana tidak bisa begitu saja menyerah pada jawaban misterius itu. Kau menyelamatkanku. Kau tidak bisa membiarkan aku pergi tanpa penjelasan. Aku pantas tahu." Sebelum Aryan sempat menjawab, suara gemuruh tiba-tiba mengguncang hutan. Tanah di sekitar mereka mulai bergetar, dan pohon-pohon di kejauhan seperti bergerak sendiri. Dari kabut, muncul sosok-sosok gelap, tinggi, dan menyerupai bayangan manusia dengan mata merah menyala. "Mereka datang," gumam Aryan dengan nada waspada. "Apa itu?" Ayana bertanya panik, merasakan hawa dingin menyelimuti dirinya. "Aku tidak punya waktu menjelaskan," jawab Aryan. Ia mengulurkan tangan ke Ayana. "Percayalah padaku. Kita harus pergi sekarang." Tanpa pilihan lain, Ayana meraih tangan Aryan. Dalam sekejap, ia kembali merasakan sensasi aneh seperti terbang, seolah-olah mereka melesat melalui angin. Ketika Ayana akhirnya membuka mata, mereka sudah berada di tempat yang berbeda. Sebuah gua besar dengan dinding berkilau seperti kristal. "Di sini kita aman." "Untuk sementara," kata Aryan menarik napas panjang. "Makhluk tadi, apa mereka?" Ayana mendesak, meskipun jantungnya masih berdebar. "Mereka adalah penjaga hutan," jelas Aryan. "Mereka tidak akan membiarkan siapapun yang melanggar batas hutan pergi begitu saja. Kau kini menjadi bagian dari rahasia ini, Ayana. Kau tidak bisa kembali ke desamu." Ayana merasa seolah dunianya runtuh. "Apa maksudmu aku tidak bisa kembali? Aku punya keluarga. Aku tidak ingin terjebak di sini." Aryan menatapnya dengan penuh penyesalan. "Aku juga tidak ingin terjebak di sini, Ayana.
Tapi kau masuk ke dunia yang tidak seharusnya kau masuki. Hutan ini memiliki aturannya sendiri. Dan sekarang takdir kita terikat. Ayana tidak tahu apa yang lebih menakutkan. Ancaman dari penjaga hutan, atau kenyataan bahwa ia kini terikat dengan lelaki asing yang menyimpan begitu banyak rahasia. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia merasakan sesuatu yang lain. Sebuah rasa penasaran yang tak bisa ia abaikan. Siapa sebenarnya Aryan? Dan apa yang disembunyikan oleh hutan ini? Ayana duduk di salah satu batu kristal di dalam gua, masih berusaha mencerna apa yang terjadi. Aryan berdiri di dekat pintu masuk gua, memperhatikan gerak-gerik hutan di luar. Keheningan di antara mereka terlalu berat untuk dibiarkan lama. Aryan, Ayana memecah keheningan. Kutukanmu, bagaimana itu terjadi? Apa yang sebenarnya kau sembunyikan? Aryan mendesah panjang, lalu berjalan mendekati Ayana. Kau pasti tidak akan mempercayainya, tapi baiklah. Jika kau ingin tahu, dengarkan baik-baik. Aku bukan hanya manusia biasa, Ayana. Aku adalah pangeran dari kerajaan yang pernah berdiri di tengah hutan ini, ratusan tahun yang lalu. Ayana mengernyit. Pangeran? Kerajaan? Hutan ini tidak pernah disebutkan dalam legenda desaku. Itu karena semua orang telah melupakan kami, jawab Aryan pahit. Kerajaan kami, Aurandis, dulu makmur dan damai. Namun kami melanggar keseimbangan alam. Kami menggali terlalu dalam, mengambil terlalu banyak dari hutan ini, hingga para penjaga hutan bangkit dan menjatuhkan kutukan. Hutan ini menelan seluruh kerajaan, dan aku, sebagai pewaris takhta, dihukum menjadi rusa abadi untuk menjaga batas hutan. Ayana tertegun. Jadi, kau sudah hidup selama ratusan tahun? Ya, jawab Aryan dengan tatapan kosong. Waktu tidak bergerak bagi yang dikutuk di sini. Aku terperangkap dalam bentuk rusa saat siang hari, dan hanya bisa menjadi manusia saat malam. Dan meskipun begitu, aku tidak bisa meninggalkan hutan ini. Ini penjaraku. Lalu kenapa kau menyelamatkanku? Tanya Ayana. Aryan tersenyum tipis. Karena aku melihat sesuatu dalam dirimu. Keberanian atau mungkin kebodohan yang tidak dimiliki orang lain. Aku pikir, kau mungkin adalah satu-satunya yang bisa membantu membebaskanku dari kutukan ini. Ayana menggeleng merasa beban besar diletakkan di pundaknya. Aku, apa yang bisa kulakukan? Aku hanya gadis biasa. Aryan menatap Ayana dengan serius. Kau tidak biasa, Ayana. Penjaga hutan tidak akan membiarkanmu hidup jika kau tidak memiliki peran dalam kisah ini. Ada sesuatu dalam dirimu yang mereka takuti. Ayana terdiam, mencoba memahami kata-kata Aryan. Namun sebelum ia sempat menjawab, suara gemuruh kembali terdengar di luar gua. Aryan segera berdiri, memasang ekspresi tegang. Mereka datang lagi, katanya dengan nada mendesak. Penjaga hutan tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkanmu. Ayana merasa darahnya membeku. Kenapa mereka mengejarku? Karena keberadaanmu di sini mengancam keseimbangan kutukan, jawab Aryan cepat. Jika kau tetap hidup, kau mungkin bisa mematahkan kekuatan mereka, tapi itu juga berarti kau dalam bahaya. Sebelum Ayana sempat membalas, gua mulai berguncang. Dari dinding-dinding kristal, bayangan gelap merayap masuk, membentuk sosok menyeramkan dengan mata merah menyala. Ayana, cepat! Aryan menarik tangannya, membawanya menuju lorong gua yang lebih dalam. Namun saat mereka berlari, Ayana melihat sesuatu di ujung lorong. Sebuah cahaya lembut yang sepertinya memanggilnya. Ia berhenti sejenak, tertarik pada sinar itu. Ayana, jangan, seru Aryan. Itu bisa jebakan. Tapi sesuatu dalam dirinya berkata sebaliknya. Cahaya itu terasa hangat, penuh harapan, dan seolah-olah berisi jawaban atas semua pertanyaannya. Aku harus tahu apa ini, bisik Ayana. Lalu melangkah ke arah cahaya, meninggalkan Aryan yang memanggilnya putus asa. Ayana melangkah lebih dekat ke cahaya yang memancar lembut di ujung lorong gua. Meskipun Aryan berteriak memanggilnya untuk kembali, ada sesuatu yang tak bisa ia pungkiri. Perasaan dalam dirinya yang mendorongnya untuk mengetahui lebih banyak, untuk menggali lebih dalam rahasia hutan ini. Setiap langkahnya terasa seperti dipandu oleh kekuatan yang lebih besar, yang meskipun tidak tampak jelas, begitu terasa nyata. Saat ia semakin mendekat, cahaya itu semakin terang, dan dalam sekejap, seluruh ruangan gua seakan diselimuti oleh kilauan emas yang memancar dari sebuah batu kristal besar yang terletak di tengah. Batu itu yang tampak sangat kuno dan berkilau terlihat seperti pusat dari seluruh gua. Aryan akhirnya muncul di belakangnya. Nafasnya terengah-engah. Ayana, berhenti. Batu itu adalah sumber kekuatan hutan ini. Ayana tidak bisa menahan diri. Ia meraih batu kristal itu, dan begitu tangannya menyentuh permukaannya, sebuah aliran energi luar biasa mengalir melalui tubuhnya.
Seolah-olah ia merasakan seluruh sejarah hutan, kutukan, dan penderitaan yang terkubur dalam tanah ini. Seketika, gambar-gambar masa lalu muncul di benaknya. Sebuah kerajaan yang megah dihancurkan oleh kekuatan yang tidak terlihat, dan seorang pangeran yang terjebak dalam tubuh rusa untuk menjaga agar rahasia itu tidak terungkap. Ayana terjatuh, merasa pusing akibat aliran visi yang datang begitu cepat. Apa ini? Bisiknya, mencoba mencerna semua yang ia lihat. Aryan meraih tangannya, menariknya kembali dari batu itu. Itu adalah penghubung kekuatan hutan, katanya dengan suara parau. Hanya mereka yang terpilih yang bisa merasakannya. Batu itu bukan sekadar batu, Ayana. Itu adalah jiwa hutan ini. Yang memegangnya memegang kendali atas takdir kutukan ini. Jadi, aku. Ayana terhenti, masih terkejut dengan semua informasi yang baru saja ia serap. Aku bisa mengubah takdir ini? Aryan menatapnya dengan tatapan penuh kecemasan. Hutan ini tidak akan membiarkanmu mengubah apapun dengan mudah. Penjaga hutan tahu bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam dirimu, tapi mereka juga tahu risiko yang ada. Jika kau mencoba terlalu banyak, mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Namun sebelum Ayana bisa menjawab, sebuah suara keras menggema di dalam gua, seakan berasal dari batu itu sendiri. Pelanggar, pengkhianat, hutan akan menghancurkanmu. Suaranya menggetarkan seluruh gua, dan di luar, Ayana bisa mendengar gemuruh angin yang datang semakin dekat. Sekelompok makhluk gelap, lebih besar dan lebih mengerikan dari sebelumnya, muncul dari kegelapan. Mata mereka merah menyala, seperti bara api yang siap melahap segalanya. Penjaga hutan, teriak Aryan, menarik Ayana kembali ke tengah gua. Mereka datang. Kita harus pergi sekarang. Namun, Ayana merasa hatinya berdebar lebih cepat. Aku tidak bisa lari terus, Aryan. Aku harus melawan. Aku tahu ada cara untuk mengakhiri kutukan ini. Aryan tampak bingung dan khawatir. Kau tidak tahu apa yang sedang kau hadapi, Ayana. Mereka tidak akan membiarkanmu begitu saja. Bahkan jika kau menguasai batu penghubung, ada konsekuensinya. Mereka akan menghancurkanmu sebelum kau bisa menggunakannya. Ayana menatap Aryan dengan tekad yang baru. Aku tidak bisa hidup dalam ketakutan terus-menerus. Jika ini adalah takdirku, aku akan menghadapi apapun yang datang. Aryan menghela napas panjang, tampak seperti seseorang yang terjebak antara harapan dan keputusasaan. Jika kau tetap dengan keputusanmu, maka kita harus bersiap. Penjaga hutan tidak akan berhenti. Tapi aku akan melindungimu, Ayana. Dengan kata-kata itu, Aryan mulai menggenggam tangan Ayana lebih erat. Suara gemuruh dari luar semakin keras, dan bayangan makhluk-makhluk gelap mulai memasuki gua. Ayana tahu bahwa ini adalah pertarungan yang tak bisa dihindari, untuk dirinya, untuk Aryan, dan untuk nasib hutan yang terkutuk ini. Ketegangan di dalam gua semakin memuncak. Penjaga hutan, makhluk-makhluk gelap dengan bentuk bayangan, mulai mengelilingi mereka, mendekat dengan langkah-langkah berat. Mata merah mereka menyala seperti bara, menatap Ayana dan Aryan dengan kebencian yang dalam. Aryan menarik Ayana lebih dekat ke batu penghubung, menyiapkan diri untuk pertempuran yang tak terhindarkan. Kita tidak bisa melawan mereka dengan kekuatan biasa. Batu itu satu-satunya cara kita bisa bertahan, tapi kau harus siap dengan konsekuensinya. Ayana menatap batu penghubung, cahaya emas yang berkilauan di tengah kegelapan gua. Kekuatan yang terasa begitu kuat mengalir dari batu itu, seakan meresap ke dalam dirinya. Apa yang terjadi jika aku memegangnya? Tanya Ayana, suaranya bergetar. Aryan menatapnya dengan serius. Jika kau memegangnya, kau akan mengendalikan kekuatan hutan ini. Tapi itu bukan tanpa harga. Hutan akan menginginkan sesuatu sebagai ganti dari kekuatan yang kau ambil. Ayana menelan ludah, merasakan beratnya pilihan yang ada di hadapannya. Apa yang harus aku bayar? Tanya Ayana, meskipun hatinya sudah tahu jawabannya. Aryan menghela napas panjang. Takdir ini selalu membutuhkan pengorbanan, Ayana. Jika kau ingin mengakhiri kutukan ini, kau harus mengorbankan sesuatu yang paling berharga bagi dirimu. Cinta, atau kebebasan, atau bahkan nyawamu. Saat itu, penjaga hutan menyerbu gua dengan kekuatan yang menakutkan. Mereka berteriak dengan suara yang menggelegar. Pelanggar, hutan tidak akan membiarkanmu pergi. Ayana memandang Aryan, mata mereka saling bertemu. Aku tidak bisa mundur, katanya dengan tegas. Aku harus melakukannya, Aryan. Aku harus menyelamatkanmu. Aryan tampak terkejut. Namun ada kebanggaan yang samar di matanya. Ayana, jika ini adalah jalan yang kau pilih, maka aku akan berada di sampingmu. Aku berjanji. Dengan tekad yang bulat, Ayana meraih batu penghubung. Begitu tangannya menyentuh batu itu, sebuah energi luar biasa mengalir melalui tubuhnya, mengisi setiap pori-porinya.
Cahaya keemasan menyelimuti gua, mengusir kegelapan. Tapi dengan setiap detik yang berlalu, Ayana merasakan sebuah tarikan yang semakin kuat, seperti ada sesuatu yang menghisap kekuatan darinya. Suara penjaga hutan semakin keras, namun mereka seakan terhenti sejenak. Terhalang oleh kekuatan cahaya dari batu penghubung. Dalam cahaya itu, Ayana melihat sesuatu yang mengejutkan. Wajah Aryan yang mulai memudar seolah-olah terhapus oleh waktu. "Aryan!" teriak Ayana, panik. Aryan memegang tangannya, wajahnya tampak lebih muda dan lebih terang namun juga semakin transparan. "Ayana, ingat kau harus memilih. Jika kau ingin membebaskan hutan dan menyelesaikan kutukan ini, kau harus melepaskanku." "Apa maksudmu?" "Aku tidak bisa." Ayana terhenti, matanya berair. Aryan tersenyum sedih. "Cinta atau kebebasan? Kau harus memilih, Ayana. Jika kau menginginkan kebebasan hutan, aku akan terlepas. Tapi kau akan kehilangan aku selamanya." Ayana merasakan hatinya berdebar keras. Di luar, suara angin bertiup kencang dan penjaga hutan mulai bergerak lagi, semakin mendekat. "Aku tidak bisa kehilanganmu, Aryan," bisiknya. Tangannya menggenggam erat. "Tapi aku juga tidak bisa membiarkan hutan ini menderita lebih lama." "Ini adalah takdirmu, Ayana," kata Aryan lembut. "Apa yang kau pilih akan menentukan masa depan kita berdua." Dengan perasaan hati yang berat, Ayana mengangkat batu penghubung lebih tinggi, merasakan kekuatan yang luar biasa semakin mengalir. Cahaya semakin terang, dan di balik sinar itu, ia melihat wajah Aryan semakin pudar dan hampir menghilang. "Tolong, jangan pergi!" teriak Ayana. Namun suara Aryan semakin jauh, seolah terhapus oleh kekuatan yang lebih besar. Tiba-tiba, sebuah suara keras menggema di seluruh gua dari batu penghubung yang menyala. "Pilihlah, Ayana. Waktu hampir habis." Ayana tahu apa yang harus dilakukan. Dengan tangan gemetar, ia melepaskan batu penghubung, dan dengan itu, dunia di sekelilingnya mulai berputar. Cahaya batu penghubung memudar, dan dengan itu, dunia di sekitar Ayana mulai berubah. Gua yang sebelumnya dipenuhi dengan cahaya emas kini kembali gelap, hanya diterangi oleh sinar rembulan yang memasuki celah-celah gua. Namun, Ayana masih merasakan sentuhan energi yang kuat di dalam dirinya, seperti sesuatu yang masih terhubung dengan kekuatan batu penghubung. Di depannya, Aryan kini berdiri. Tubuhnya tampak lebih jelas, lebih nyata, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Wajahnya yang biasanya penuh kerisauan kini tampak lebih tenang, meski ada kesedihan yang dalam di matanya. Aku telah melepaskanmu, Aryan," kata Ayana dengan suara yang serak. "Aku memilih kebebasan hutan ini. Tapi aku tidak tahu apa yang akan terjadi padamu." Aryan mengangguk pelan, dan untuk pertama kalinya sejak pertemuan mereka, ia tersenyum dengan penuh rasa syukur. "Ayana, terima kasih. Kau telah melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun sebelumnya." Namun, meskipun wajahnya tampak lega, ada kerutan di dahi Aryan, seolah ia sedang menahan rasa sakit. "Tetapi ada sesuatu yang lebih besar yang harus kau ketahui. Kebebasan hutan ini bukan hanya mengakhiri kutukan yang ada padaku, tetapi juga mengubah seluruh alam ini." Ayana bingung. "Apa maksudmu? Bukankah ini berarti kau akan bebas dan hutan juga akan bebas dari kutukan?" Aryan menarik napas dalam-dalam, seolah siap untuk mengungkapkan sesuatu yang sangat berat. "Kebebasan hutan berarti akan ada perubahan besar. Hutan ini adalah bagian dari alam yang lebih luas, dan kutukan yang mengikatku adalah bagian dari keseimbangan yang telah ada selama berabad-abad. Dengan melepaskanku, kau telah mengubah keseimbangan itu. Ada konsekuensi besar yang akan terjadi." "Tapi aku tidak bisa mundur, Aryan," seru Ayana. "Aku tidak bisa melihat hutan ini menderita lebih lama. Aku tahu ini adalah pilihanku." Aryan mendekat dan meraih tangan Ayana, matanya penuh dengan rasa sayang dan juga kesedihan. "Aku tahu, Ayana, dan itulah mengapa kau adalah satu-satunya yang bisa menyelesaikan ini. Jika kutukan ini terangkat, kekuatan hutan akan mencari cara untuk menjaga keseimbangannya, dan kau adalah kunci untuk itu." "Bagaimana aku bisa mengembalikan keseimbangan ini?" tanya Ayana. Suaranya penuh dengan kebingungan. "Ada satu cara," jawab Aryan. "Namun itu akan membutuhkan pengorbanan yang lebih besar daripada yang sudah kau lakukan. Kau harus menjadi bagian dari hutan ini, mengorbankan kebebasanmu untuk memastikan bahwa keseimbangan tetap terjaga." Ayana terdiam, hatinya berdebar. "Apa yang harus kulakukan?" Aryan menatapnya dengan tatapan yang penuh makna. "Kau harus menyatu dengan hutan ini, menjadi penghubung antara manusia dan alam. Dengan demikian, keseimbangan akan kembali dan kutukan ini akan berakhir. Tapi kau akan terikat pada hutan ini selamanya." Ayana merasa dunia seakan berputar. Aku tidak bisa." Suaranya terputus.
tak percaya pada apa yang didengarnya. Tidak ada yang bisa melakukannya selain dirimu, Ayana, kata Aryan. Suara itu penuh dengan harapan dan juga kesedihan. Ini adalah pengorbanan terbesar yang bisa kau lakukan. Dan itu adalah jalan satu-satunya untuk menjaga agar hutan ini tetap hidup dan bebas dari kutukan. Di luar, suara angin mengamuk lebih keras. Dan di kejauhan, Ayana bisa melihat cahaya samar dari penjaga hutan yang masih mengawasi. Seperti makhluk-makhluk gelap itu menunggu dengan penuh kesabaran. Ayana menatap tangan Aryan yang masih menggenggam tangannya erat. Dan dalam hatinya, dia tahu bahwa dia harus membuat keputusan yang sangat sulit. Apakah ia siap untuk mengorbankan kebebasan pribadinya demi menyelamatkan semuanya? Demi menyelamatkan Aryan, hutan dan dunia yang telah ia cintai? Mata Ayana mulai berkaca-kaca. Apa yang harus aku lakukan, Aryan? Aryan memeluknya dengan tatapan yang penuh kasih dan penghormatan. Aku sudah lama menunggu seseorang seperti dirimu, Ayana. Seseorang yang cukup kuat untuk menyelesaikan kutukan ini dan menjaga keseimbangan alam. Apapun yang terjadi, aku akan selalu bersamamu, di sini, di dalam hutan ini.